kirimkan nanti ke laboratorium. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, saudara, ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan kepala terbungkus plastik di kamarnya sendiri. Lebih lengkap kita bahas soal kasus ini bersama dengan kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Jangan ngomong ya, Bang. Mbak Hanifah. Mas Yasir, selamat petang. Ya. Mbak Hanifah, ini kalau kita lihat nih hasil olah TKP sementara, polisi menyebut bahwa kondisi jasad anak SMP ini dalam kondisi tangan terikat dan kepala terbungkus plastik. Apa yang Anda lihat dari indikasi kematian ini? Baik, kalau kita melihat dari temuannya ada 3 hal. Yang pertama adalah anak remaja usia 13 tahun. Yang kedua adalah anak itu dalam kondisi kepala tertutup plastik. Yang ketiga tangannya terikat. Nah, dari sini kita bisa mengurai satu persatu bahwa anak kecil atau remaja dengan usia 13 tahun itu adalah anak-anak yang masih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan manipulasi maupun kekerasan psikologis. Jadi perlu kita kaji ulang apakah benar ini anak ini mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia melakukan penghilangan nyawa sendiri atau dia menjadi korban dari pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa seseorang yang menutupkan plastik ke kepalanya itu pasti dia akan mengalami gangguan pernafasan sehingga dalam kondisi tertentu atau dalam waktu tertentu dia akan mengalami kondisi-kondisi yaitu yang disebut dengan reptilian brain yang dia pasti akan mencari oksigen untuk melanjutkan hidupnya. Jadi kalau kita bilang dia mengakhiri hidupnya sendiri itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Berarti kecil kemungkinan menurut Anda kalau korban mengakhiri hidupnya sendiri begitu ya. Nah, ini terkait dengan hasil penyelidikan dan olah TKP sementara, Mbak Hanifah, ini juga kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Armando Sinaga yang akan memantau bagaimana hasil penyelidikan polisi di sana. Kita pantau bersama, kita dengarkan dulu bagaimana update penyelidikan dari sana, Armando. Ya, Armando. Oke, nanti kita akan coba menghubungi Armando kembali untuk menanyakan bagaimana hasil penyelidikan polisi terhadap kematian pelajar tewas ini. Tapi yang masih bergabung bersama kami, saudara, yaitu Mbak Hanifah Hasna. Mbak Hanifah. Ya, selanjutnya Mas, tadi itu tangan terikat. Ketika seseorang dengan tangan terikat itu membutuhkan keterampilan khusus. Tidak mungkin seseorang bisa mengikatkan tali itu dengan erat sambil dia dalam kondisi nafasnya hilang atau habis. Jadi kondisi-kondisi ini memunculkan persepsi lain apakah benar dia itu mengakhiri hidupnya sendiri atau ada peran orang lain yang membuat dia kehilangannya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih ulang dan ini tentunya menjadi PR lagi untuk Bapak Polisi. Untuk mengungkap sebetulnya apa yang terjadi dengan anak ini. Mbak Hanifah, dari apa yang Anda jelaskan tadi tentu harus ada kehati-hatian dalam proses yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kematian yang tidak wajar ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh polisi step by stepnya sehingga tidak terburu-buru dalam menyimpulkan penyebab kematian anak SMP ini? Ya, baik. Cause of death-nya itu memang harus diperhitungkan sekali ya. Tapi dalam kondisi korban sudah meninggal berarti yang harus bisa dilakukan adalah melakukan pengkajian ulang terhadap psikososial. Psikososialnya kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang terdekat. Bisa dilihat apakah benar anak ini dalam kondisi yang tenang atau dia memang dalam kondisi yang rentan. Rentan itu artinya dia mengalami kekerasan, mengalami kekerasan atau dia mengalami pembulian di sekolah sehingga dia dalam kondisi yang sangat tertekan. Baik, berarti menurut Anda mengetahui kondisi psikologi dari korban ini penting ya untuk mengungkap bagaimana penyebab dari kematian ini ya, Mbak Hanifah ya? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat ini kan masih, Mbak Hanifah, ini kan bisa dikatakan anak di bawah umur begitu, kondisi ini remaja. Bagaimana bisa akhirnya polisi mendalami kondisi psikologis dari korban ini? Dengan psikososial tadi berarti menghadirkan orang tua. Bagaimana sebetulnya kondisi orang tuanya?
Apakah dengan dalam kondisi perceraian ini, apakah ada tekanan-tekanan atau ada KDRT yang dilakukan dalam keluarga itu, baik secara fisik maupun psikologis. Lalu di sekolah seperti apa? Apakah ada tekanan-tekanan dalam pendidikan, tugas-tugas, atau tekanan sosial, tekanan dengan teman-temannya. Lalu bagaimana cara dia selama ini mengelola emosinya? Bagaimana cara dia itu mengungkapkan perasaannya? Ini yang penting sekali dilakukan. Apakah dia anak yang ceria? Apakah dia anak yang pendiam? Bagaimana selama ini dia menyelesaikan permasalahan dengan temannya? Ini sangat-sangat penting diketahui. Lalu bagaimana jejak digital anak ini? Apa yang ditulis di media sosialnya? Apa yang ditulis di chatnya? Terus selama ini ngobrol sama temennya itu apa yang diobrolkan? Maaf Mas. Oke, baik. Kita sudah tangkap apa yang menjadi perspektif dari Mbak Hanifah Hasna. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog anak dan perempuan, telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus remaja tewas dengan kepala tertutup plastik di kamarnya sendiri. Kita ke informasi lain, saudara. Menyusul memanasnya kontroversi